Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer, di mana kelompok ini beranggotakan saya, Timothy Ricardo, NPM 1512007, dan Muhammad Kadafi, NPM 1512008, untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer MPB 173305. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, printer, atau perangkat yang saling terhubung yang memungkinkan antar pengguna bisa saling bertukar data atau informasi. Beberapa keuntungan jaringan komputer diantaranya resource sharing atau berbagi sumber daya, kemudian meningkatkan efisien dan produktif pengguna komputer, lalu pemusatan data untuk meningkatkan keamanan data, dan dapat mengkontrol komputer yang terhubung. Tipe-tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer yang pertama ada jaringan peer-to-peer atau point-to-point. Adalah untuk konektivitas jaringan yang memiliki peran dan derajat yang sama, yaitu untuk berbagi data. Contoh NOS peer-to-peer, MS Windows for Workgroup, dan lain-lain. Jaringan file server adalah jaringan komputer yang terdapat jaringan khusus, yaitu server untuk menyimpan data yang besar. Contohnya Novell NetWare, IBM LAN Server, Unix Network File System atau NFS, dan lain-lain. Yang ketiga, jaringan client server merupakan pengembangan dari file server, di mana server sebagai sumber daya untuk mengatur administrasi, dan klien yang adalah komputer yang terhubung dengan resource server. Contohnya Unix, Windows, NT, dan lain-lain. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer dengan area relatif kecil. Biasanya digunakan di sebuah gedung dengan jarak kurang dari 1 km dan dihubungkan menggunakan kabel. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan LAN yang lebih besar, yaitu dengan jangkauan satu area atau distrik. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang dapat menjangkau luar area atau distrik. Lalu ada topologi jaringan komputer. Topologi bus, berbagai kabel yang digunakan untuk komunikasi tersebut dihubungkan dengan T-konektor. Pengembangannya tanpa mengganggu workstation lain. Lalu ada topologi ring, semua workstation dihubungkan sehingga terbentuk pola lingkaran cincin. Tiap workstation melewati informasi dari satu komputer ke komputer lain. Lalu ada topologi star, setiap jaringan atau pengguna yang terhubung kabel semuanya terhubung ke satu titik pusat. Terdapat peralatan pada jaringan komputer seperti komputer dan hard disk. Lalu ada NIC, Network Interface Card atau Ethernet Card. Kemudian ada pengkabelan seperti koaksial, UTP yaitu Unshielded Twisted Pair, dan fiber optik. Lalu ada concentrator dan sistem operasi. Berikut peralatan-peralatan jaringan komputer seperti LAN card, kabel UTP, USB network adapter, konektor RJ45. Kemudian ada tang crimping, switch atau hub, LAN cable tester, dan masang LAN card ke PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok saya itu Muhammad Kadafi Ardi, saya sendiri, dan kawan teman saya itu Timothy Ricardo. Oke, saya langsung saja saya jelaskan tentang IP address. IP address yaitu adalah Internet Protocol Address. Adalah deretan angka biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian terdiri atas 8 bit. Buka kurung itu OTP, tutup kurung, yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan yang berbasis TCP dan IP. IP address terdiri dari 32 bit yaitu 100, 0001, 11, 0111, 011,
dan ada juga yaitu 32 bit dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian terdiri dari 8 bit, yaitu 100, 101, 101, 111, 011, 011, dan 011, 1010, dan ada juga 1100, 1100. Untuk kemudahannya dikompresi menjadi desimal, yaitu 131, 108, 122, dan 204. Dan juga itu IP netmask dan network ID. Selain nomor IP dibutuhkan juga netmask atau subnetmask. Netmask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Ada 3 pengelompokan besar di subnetmask yang biasa disebut kelas, dikenal 3 kelas. Ada kelas A adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0, dan ada juga kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai kelas subnetmask 255.255.0.0, dan ada juga kelas C adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0. Gabungan IP dan netmask akan menghasilkan network ID. IP 10.252.240.6 netmask 255.255.255.0. Konversi menjadi binary dan n-minkan, yaitu 00.11.11.11.00.000.000.000.000 dan 11.11.11.11.11.11.11.11.11.00000000n, dan ada juga 000011111111111100.00000000000. Jadi net ID kita adalah 10.252.240.0. Dan selanjutnya itu broadcast. Alamat yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringannya, tidak perlu membuat replikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket tersebut. Seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP untuk host tertentu. Nomor broadcastnya adalah nomor terakhir IP pada suatu jaringan, yaitu adalah di sini ada juga kelas A, high order, rentang IP, format penulisan A yaitu 0, 1, kurang 126, 1.0, 10000 sampai dengan 126.255.255.255. Dan ada juga B 10 128 kurang 191 yaitu 128.00.0.0 sampai dengan 192.255.255.255. Dan ada juga itu kelas C yang high order bitnya itu 110 dan rentang IP-nya 192 kurang 223, dan format penulisannya itu 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Dan ada juga itu IP prepaid. Di dalam jaringan komputer dikenal dua istilah IP address, yaitu IP privat dan IP publik. IP privat adalah jenis IP yang penggunaannya tidak perlu diregistrasi sebab router IP-nya tidak akan diteruskan. Sedangkan IP publik adalah jenis IP yang penggunaannya harus diregistrasi. Buka kurung ke badan penyalur IP address tentunya maksudnya supaya jaringan tidak bentrok. Tutup kurung. Dengan kata lain, komputer yang menggunakan IP privat tidak dikenal di internet, sedangkan yang menggunakan IP publik dapat dikenal di internet.
Di sini ada kelas IP address ranger. Untuk A-nya yaitu untuk kelas A-nya yaitu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Untuk kelas B-nya yaitu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan ada juga kelas C yaitu 192.68.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Oke, saya lanjutkan tentang contoh jaringan komputer. Contoh pengelamatannya itu dengan di sini ada juga gambarnya dan juga ada contoh direct broadcast address dan juga ada gambarnya di sini dan juga contoh network address dan juga ada contoh loopback address. Oke, selanjutkan ke bait 14. Nah, di sini juga ada pemberian nomor IP. Bisa dilihat sendiri gambarnya pemberian nomor IP1, nomor IP2, IP3 dan IP4. Di sini juga ada subnetting. Subnetting adalah proses membagi atau memecah sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil atau yang sering disebut subnet. Agar penggunaan bandwidth jaringan yang lebih efisien, subnetting akan menyederhanakan pengelolaan jaringan dan mengoptimasi kerja jaringan agar data yang lewat tidak bertabrakan, buka kurung, kolision, tutup kurung, atau macet. Di sini juga ada tabel subnet max-nya. Di sini juga ada contoh subnetting. Sebagai contoh soal subnetting pada network address 192.168.1.0/26 artinya yaitu 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet max per 26 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.00.0000 buka kurung yaitu 255.255.255.192. Hitungannya adalah nomor 1 yaitu jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet max buka kurung 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2/2 sama dengan 4 subnet. Dan ada juga nomor 2 yaitu jumlah host per subnet sama dengan 2y kurang 2 di mana y adalah kebalikan dari x yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/6 kurang 2 sama dengan 62 host. Dan juga ada nomor 3 blok subnet sama dengan 256 kurang 192 buka kurung nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64 subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128 dan 128 tambah 164 yaitu sama dengan 192. Jadi total subnetnya adalah 0,64,128,192. Dan juga ada nomor 4 bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang hadir. Baik, di sini juga ada kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Di sini juga ada contoh tabel subnetnya yang terbentuk subnet 192.168.1.0 dan juga ada 192.168.1.64 dan juga ada 192.168.1.128 dan ada juga 192.168.1.192. Host pertamanya yaitu 192.168.1.1 dan juga ada 192.168.1.165 dan juga ada 192.168.1.129 dan 192.168.1.193 dan host terakhirnya adalah 192.168.1.1.62 dan juga ada 192.168.1.126 dan 192.168.1.190 dan juga 192.168.1.254 dan juga ada broadcastnya yaitu 192.163
192.168.127, 192.168.1.191, dan 192.168.125. Kemudian ada OSI. Pada 1970-an, International Organization for Standardization atau ISO membuat referensi Open System Interconnection atau OSI untuk kebutuhan kompatibilitas membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software di komputer lain. Mode referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah physical layer, berfungsi untuk media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti topologi jaringan. Lapisan kedua ada data link layer, berfungsi untuk memecah setiap bit data menjadi format dengan frame, mengkoreksi kesalahan, flow control, serta menentukan perangkat jaringan repeater, bridge, dan switch. Ketiga ada network layer, berfungsi routing internet working dengan router, serta membuat header untuk paket data yang berisi informasi IP atau Internet Protocol. 4 ada transport layer, berfungsi untuk memecah data, memberi urutan, serta memastikan paket tepat sasaran. Kelima ada session layer, berfungsi melaksanakan pengendalian dialog, serta menggambarkan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Keenam ada presentation layer, berfungsi untuk mentransaksikan format data ke dalam format dapat ditransmisikan melalui jaringan, serta memperhatikan sinteks dan semantik informasi yang dikirimkan. Ketujuh ada application layer, berfungsi melakukan konfigurasi sebagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan dan memberikan pesan jika terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System, di mana Domain Name System atau DNS adalah distribusi database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sebelum adanya DNS, pada tahun 1970-an, ARPANET menggunakan pemetaan dengan bentuk tabel host pada berkas host.txt yang berisi nama host dan alamat IP serta pemetaannya dari seluruh mesin atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Ketika ada komputer lain yang terhubung ke jaringan ARPANET, maka masing-masing komputer dalam jaringan tersebut harus memperbaharui berkas host.txt-nya setiap 1 atau 2 minggu sekali. Masalah terjadi ketika jaringan menjadi semakin besar. Kesulitan mengupdate isi berkas host.txt karena jumlah nama mesin atau komputer yang dituliskan sudah terlalu besar dan tidak efisien. Struktur DNS. Yang pertama ada root level domain, merupakan tingkatan kemampuan yang paling atas. Lambang root domain adalah titik. Kedua ada top level domain, merupakan yang sudah terdaftar ke Network Information Center atau NIC. Contohnya seperti com, edu, org, gov, dan lain-lain. Ketiga ada second level domain, dapat berisi host dan domain lain yang disebut dengan subdomain. Keempat ada host names, yaitu domain name yang digunakan dengan host name akan menciptakan fully qualified domain name atau FQDN untuk setiap komputer. Contohnya www.uniba.co.id, yang mana dot atau titik merupakan root level domain, ID merupakan top level domain, CO merupakan second level domain,
Uniba merupakan third level domain, dan www merupakan nama komputer mesin yang bersangkutan. Baik, di sini saya lanjutkan tentang DHCP server, yaitu Dynamic Configuration Protocol, dalam kurung DHCP tutup kurung. Adalah layanan otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya, dan komputer memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. 3 protokol untuk penanganan IP secara dinamis. RARP yaitu artinya Reverse Address Resolution Protocol, buka kurung sampai dengan 1985, tidak lama digunakan. Dan juga ada BOOTP, yang itu artinya Bootstrap Protocol, buka kurung 185 sampai dengan 193. Dan juga ada juga DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, sejak 193 sampai sekarang tetap digunakan. Baik, saya lanjutkan tentang cara kerja DHCP. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika kliennya punya NIC card lebih dari 1 dan perlu no IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Baik, di sini ada nomor 1, IP last request. Di sini IP last request-nya itu tentang klien meminta nomor IP ke server. Buka kurung, broadcast mencari DHCP server. Dan juga ada nomor 2, IP last offer, yaitu DHCP server bisa satu yang atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai no IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Dan juga ada 3, IP last selection. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message yang menuju kepada DHCP server. Dan juga ada IP list acknowledge, yaitu DHCP server yang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa kompresi no IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Dan sini saya akan lanjutkan tentang web server. Web merupakan salah satu layanan informasi yang banyak diakses oleh pengguna internet di dunia. Sebagai salah satu layanan terlaris, maka perlukan web yang mampu menangani permintaan request dari banyak penggunaan dengan baik, reliable, tanpa meninggalkan aspek keamanan. Beberapa yang perlu diterapkan dalam mengamankan web server. Ada layanan web server dengan low profile, pengaturan akses terhadap web server, minimalkan layanan publik pada mesin web server, dan juga menyediakan file system khusus untuk layanan web server. Web server itu bertugas memberikan layanan ke klien. Web application merupakan program tambahan yang ada pada server web yang membuat tampilan web bisa dinamis. Beberapa aplikasi yang dipakai seperti Web atau ACP dan juga JSP dan PHP. Sekian dari presentasi saya malam hari ini. Saya lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.